Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Devita Sari dan kawan saya Wasi Dwi Prastomo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai fluida dan konsep hidrolika. Sebelum masuk ke dalam penjelasan fluida, mari mengenal apa itu mekanika dan hidrolika. Mekanika dan hidrolika merupakan cabang mekanika terapan yang berkenaan dengan tingkah laku fluida dalam keadaan diam dan bergerak. Ilmu tentang aliran fluida secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hidrolika dan hidrodinamika. Hidrolika dikembangkan dari penelitian eksperimental yang bersifat empiris, sedangkan hidrodinamika dikembangkan secara teoritis. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu fluida. Fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah secara kontinu apabila mengalami geseran ataupun mempunyai reaksi terhadap tegangan geser sekecil apapun itu. Dapat pula kita definisikan sebagai zat yang dapat mengalir bila ada tekanan atau perbedaan tinggi. Fluida dibagi menjadi dua bagian, yaitu zat cair dan zat gas. Cairan tidak dapat dimanfaatkan, dan bila cairan terdapat di dalam suatu wadah, maka cairan tersebut akan mengambil tempat yang sesuai dengan bentuk wadahnya, dan permukaannya akan terbentuk suatu batas dengan udara terbuka. Sedangkan gas dapat dengan mudah dimanfaatkan dan dapat mengembang mengisi seluruh wadahnya dan tidak membentuk batas tertentu seperti cairan. Selanjutnya jenis aliran fluida. Yang pertama ada aliran steady. Aliran tersebut bisa disebut steady apabila aliran pada semua tempat di sepanjang lintasan aliran tidak berubah menurut waktu atau kecepatannya konstan pada setiap titik. Contoh, aliran di sungai pada kondisi tidak ada perubahan aliran. Maksud perubahan aliran di sini tuh nggak ada hujan, nggak ada banjir, dan lain sebagainya. Yang kedua, aliran unsteady. Aliran unsteady itu apabila aliran terjadi perubahan kecepatan terhadap waktu. Contohnya, aliran di sungai pada kondisi terdapat perubahan seperti hujan dan banjir. Yang ketiga ada aliran uniform. Aliran uniform dapat diartikan sebagai suatu keadaan aliran yang tidak berubah di seluruh ruangan. Yang keempat, aliran non-uniform. Aliran uniform ini aliran dalam kondisi berubah, baik kecepatan maupun penampangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, jenis-jenis aliran fluida yang kelima adalah aliran laminar dan aliran turbulen, di mana aliran fluida dikatakan laminar jika lapisan fluida bergerak dengan kecepatan yang sama dan dengan lintasan partikel yang tidak memotong atau menyilang. Atau dapat dikatakan bahwa aliran laminar ditandai dengan tidak adanya ketidakberaturan atau fluktuasi di dalam aliran fluida. Karena aliran fluida pada aliran laminar bergerak dalam lintasan yang sama tetap, maka aliran laminar dapat diamati. Berikut skema aliran dalam pipa aliran laminar dan aliran turbulen disertai dengan rumus yang sudah ditetapkan. Kemudian parameter fluida. Yang pertama, densitas. Densitas adalah jumlah atau kuantitas suatu zat pada suatu unit volume. Bentuk densitas. Yang pertama, mass density, satuan dalam satuan internasional yaitu kilogram per meter kubik. Yang kedua, berat spesifik. Dalam satuan internasional adalah newton per meter kubik, di mana percepatan gravitasi sama dengan 9,81 meter per second persegi. Itu sudah tetapan. Kemudian yang ketiga, specific gravity S kali G, yaitu perbandingan density dan berat spesifik terhadap suatu standar zat, umumnya pada air.
Jadi SG tidak memiliki satuan. Untuk parameter fluida yang kedua yaitu viskositas. Viskositas merupakan ukuran ketahanan suatu fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuk. Terdapat perbedaan perilaku antara cairan dan gas terhadap kenaikan suhu. Pada elemen cairan, kenaikan temperatur akan menurunkan viskositas, dan pada elemen gas, kenaikan temperatur akan mengakibatkan kenaikan viskositas. Fluida yang ideal yaitu fluida yang tidak memiliki viskositas atau viskositas bernilai 0. Kemudian parameter fluida yang ketiga yaitu kompresibilitas. Untuk zat cair, hubungan antara perubahan tekanan dan perubahan isi dinyatakan dengan modulus menyeluruh K atau bulk modulus. Dan berikut rumusnya yaitu K sama dengan perubahan tekanan dibagi perubahan volume atau perubahan asli. Konsep hidrolika. Hidrostatika adalah ilmu yang mempelajari zat cair dalam keadaan diam, sedangkan hidrodinamika yaitu ilmu yang mempelajari zat cair dalam keadaan bergerak atau mengalir. Sehingga hidrolika merupakan bagian dari ilmu mekanika teknik yang mempelajari keadaan keseimbangan dan gerakan dari zat cair. Saya dan rekan saya setelah melakukan pembuatan presentasi ini menyimpulkan bahwa fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah secara kontinu apabila mengalami geseran, atau mempunyai reaksi terhadap tegangan geser sekecil apapun. Dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan hukum Bernoulli yang sudah banyak diterapkan pada sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan manusia, seperti untuk menentukan gaya angkat pada sayap dan badan pesawat terbang, penyemprotan parfum, penyemprotan racun, dan lain sebagainya. Presentasi ini dibuat berdasarkan jurnal atau modul yang sudah dibuat. Untuk jurnal yang diambil yang pertama yaitu Nur Hidayah Yulianto Nugroho, tahun terbit 2022 dengan judul Definisi Fluida, Jenis Fluida, Parameter Fluida, Jenis Aliran Fluida, dan Konsep Hidrolika, yang diterbitkan di Jakarta oleh dosen Mercu Buana. Yang kedua, Irena Indah Susanti, tahun terbit 2021 dengan judul Karakteristik Fluida Berdasarkan Parameternya, yang diterbitkan di Jakarta oleh dosen Mercu Buana. Kemudian yang ketiga yaitu Ainul Guri, tahun terbit 2014 dengan judul Dasar-Dasar Mekanika Fluida, yang diterbitkan di Bali oleh Universitas Udayana. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan dan salah pengucapan materi di dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.